Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odeng yang berbahagia. Kerajaan Galuh adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa yang lokasinya terletak antara Sungai Citarum dan Sungai Cisaraya. Kerajaan ini didirikan oleh Wertikandayun pada tahun 612 Masehi. Selama berkuasa, Kerajaan Galuh sering terlibat perang saudara dengan Kerajaan Sunda. Dua kerajaan ini pun sempat disatukan pada tahun 723 sampai 739 Masehi, tetapi pecah kembali. Sebelumnya, Rumah Odeng meminta dukungannya dengan mensubscribe, like, share, dan komen, serta dukung kami dengan melalui super thanks supaya kami selalu bersemangat dalam memberikan informasi, misteri, serta histori. Terima kasih. Kerajaan Galuh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Wastu Kencana di tahun 1371 sampai 1475 Masehi. Sejarah berdirinya Kerajaan Galuh diawali dengan kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Ketika Maharaja Tarusbawa naik tahta menjadi Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menggantikan Raja Linggawarman, Wertikandayun segera memanfaatkan penggantian kekuasaan tersebut untuk memisahkan diri. Tarusbawa sebagai Raja terakhir Tarumanegara mengabulkannya dan memecah wilayahnya menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Wertikandayun kemudian mendirikan pusat pemerintahan baru yang jauh dari pengaruh Tarumanegara. Wertikandayun adalah putra Raja Kandan yang lahir pada 591 Masehi dan menjadi pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Galuh pada 612 Masehi di usia 21 tahun. Saat Wertikandayun dinobatkan menjadi Raja Kendan pada tahun 612 Masehi untuk menggantikan ayahnya, ia justru mendirikan ibu kota baru di Galuh. Setelah menjadi raja, ia bergelar Maharaja Suradharma Jaya Rakosa. Setelah menjadi raja, ia bergelar Maharaja Suradharma Jaya Rakosa. Pada tahun 669 Masehi, Wertikandayun akhirnya berhasil memerdekakan Kerajaan Galuh dari Tarumanegara yang mengganti nama menjadi Kerajaan Sunda. Oleh karena itu, tahun 669 Masehi dianggap sebagai awal Kerajaan Galuh yang mandiri. Lalu, siapa sajakah nama-nama Kerajaan Galuh dari awal sampai akhir? Berikut nama-namanya. Lalu silsilah Raja-Raja Galuh diawali dari Sang Anglingdria atau Raja Medang Kamulan berpusat di Prambanan, berputra Sang Swelacala atau Sang Kuryang, Raja Medang Kamulan di Purwokerto, Banyumas. Lalu berputra Sang Kandiawan I, Sri Mahapunggung atau Raja Medang Kamulan di Purwokerto. Lalu berputra kembali Sang Kandiawan II, Sri Wertikandayun, putra dari Sri Mahapunggung Raja Medang Kamulan. Lalu berputra Sang Mandi Minyak atau Prabu Suragana di 702 sampai 709, Sana atau Sena atau yang dikenal sebagai Sanaha di 709 sampai 716, Purbasora 916 723 Masehi, Rekayan Jamri atau Sanjaya, Rekai Mataram Haris Dharma 723 sampai 732 Masehi. Lalu Galuh bersatu dengan Sunda. Dilanjutkan kembali dengan silsilah Raja Galuh dengan Tamperan Barmawijaya di 732 sampai 739 Masehi. Sang Wanara atau Ciwanara 739 sampai 746 Masehi. Rakyat Medang di 746 sampai 753 Masehi. Rakyat Diwus 753 di 777 Masehi. Rakyat Wuwus
di tahun 777 sampai 849. Sang Hujung Carian 849 sampai 852 Masehi. Rekian Gendang 852 sampai 875 Masehi. Dewa Sangyang 875 sampai 882 Masehi. Prabu Sangyang 882 sampai 893 Masehi. Prabu Ditya Maharaja 893 sampai 900 Masehi. Sang Lumahing Windu Raja 900 sampai 923 Masehi. Sang Lumahing Kreta 923 sampai 1015 Masehi. Sang Lumahing Windu Raja di 1015 sampai 1033 Masehi. Rakyat Dharma Siksa 1033 sampai 1183 Masehi. Sang Lumahing Taman 1183 sampai 1189 Masehi. Lalu dilanjut dengan Sang Lumahing Tanjung 1189 sampai 1197 Masehi. Sang Lumahing Kikis di 1197 sampai 1219 Masehi. Sang Lumahing Kiding 1219 sampai 1229 Masehi. Aki Kolot 1229 sampai 1239 Masehi. Prabu Maharaja 1239 sampai 1246 Masehi. Dilanjut lalu dengan Prabu Bunisora di 1357 sampai 1371 Masehi. Mahaprabu Niskala Wastu Kencana di 1371 sampai 1475 Masehi. Dewa Niskala 1475 sampai 1483 Masehi. Ningrat Wangi di 1483 sampai 1502 Masehi. Jaya Ningrat 1502 sampai 1528 Masehi. Yang terakhir, Maharaja Cipta Sangyang di Galuh di 1528 sampai tahun 1595 Masehi. Dan menurut naskah Wangsakerta, daftar lengkap raja-raja yang bertahta di kerajaan Galuh antara lain: yang pertama, Sang Wartikandayun sebagai Raja Galuh. Lalu disambung dengan Mandi Minyak Suragana. Setelah itu Sang Sena atau Sana di 709 Masehi. Sang Purbasura dilanjut dengan Sang Sanjaya Rakai Mataram. Setelahnya Sang Tamperan sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Setelah itu disambung dengan Sang Manarah alias Ciwanara sebagai penguasa Galuh. Setelah itu Sang Manisri alias Lutung Kasarung sebagai Raja Galuh. Disambung kembali dengan Sang Tariwulan sebagai Raja Galuh. Sang Welengsa sebagai Raja Galuh. Prabu Linggabumi sebagai Raja Galuh. Disambung kembali dengan Dayang Guru Wisuda sebagai Ratu Galuh. Prabu Jayadrata sebagai Ratu Galuh. Prabu Harimurti disambung kembali dengan Prabu Yudanegara sebagai Ratu Galuh. Prabu Lingga Sakti sebagai Ratu Galuh. Resi Guru Dharma Satyadewa sebagai Raja Galuh. Disambung kembali dengan Prabu Arya Tungganingrat sebagai Raja Wilayah Galuh. Setelah itu disambung dengan Resi Guru Batara Hyang Purnawijaya di tahun 1900 sampai 1111 Masehi sebagai Ratu Galuh. Disambung kembali dengan Batari Hyang Janawati sebagai Ratu Galuh dengan ibu kota Galunggung. Prabu Dharmakusuma sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Prabu Guru Dharma Siksa sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Rakean Sunggala sebagai Ratu Galuh menjadi Maharaja Galuh dan Sunda di tahun 1297 sampai 1303 Masehi. Lalu disambung dengan Maharaja Citraganda sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Lalu disambung kembali dengan Maharaja Linggadewata sebagai Maharaja Galuh dan Sunda. Disambung kembali dengan Maharaja Ajiguna sebagai Maharaja Galuh dan Sunda.
Setelah itu disambung kembali dengan Maharaja Ragamulya sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Maharaja Linggabuana sebagai Maharaja Galuh dan Sunda, Mangkubumi Suradipati Maharaja Galuh dan Sunda, Mahaprabu Niskala Wastu Kencana penguasa Galuh dan Sunda, Dewa Niskala atau Ningrat Kencana sebagai Raja Galuh, Prabu Ningrat Wangi sebagai Ratu Galuh mewakili kakaknya Sri Baduga Maharaja penguasa Galuh dan Sunda. Setelah itu disambung kembali dengan Prabu Jayaningrat. Prabu Jayaningrat bukan Ratu Galuh terakhir, dan kerajaan Galuh tidak ditaklukkan oleh kerajaan Cirebon. Namun Kawali tidak jadi pusat kerajaan Galuh, tetapi berpindah ke Galuh Selawe, Penggauban di Cimaragas, Ciamis. Lalu disambung lagi dengan Maharaja Cipta Sangyang di Galuh Selawe, Cimaragas, Ciamis. Masa kerajaan Galuh terakhir pada zaman Mataram 1595 Masehi. Saat itulah raja-raja di seluruh pulau Jawa termasuk Galuh diturunkan statusnya menjadi kebupatian oleh Mataram. Lalu dilanjutkan lagi dengan Prabu Cipta Permana, Maharaja kerajaan Galuh terakhir. Dapat pula dilihat dalam daftar Bupati Ciamis di mana Adipati Panaikan sebagai Bupati Galuh pertama. Kerajaan Galuh jadi Kabupaten Galuh sampai tahun 1914 atau Ciamis. Nama Kabupaten Ciamis sejak 1916 zaman Bupati Arya Sastrawinata yang menjabat tahun 1914 sampai 1935 Masehi. Masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh pernah mengalami masa sulit setelah perang bubat dengan Kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa tersebut, Prabu Linggabuana gugur dan meninggalkan putra mahkota Wastu Kencana yang usianya masih 9 tahun. Situasi sulit itu berhasil diatasi oleh Bani Sora, adik Prabu Linggabuana, yang bertanggung jawab atas kelanjutan tahta sekaligus menjadi wali dalam guru untuk Wastu Kencana. Ketika usianya menginjak 23 tahun, Wastu Kencana dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Sunda Galuh bersatu dengan gelar Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Pada masa pemerintahan Wastu Kencana, Kerajaan Galuh mencapai puncak kejayaannya. Dalam cerita Parahyangan diceritakan bahwa kehidupan rakyat Galuh sangat tentram dan sejahtera pada masa pemerintahannya. Wastu Kencana adalah raja yang berumur panjang hingga memerintah kerajaan antara 1371 hingga 1475 Masehi atau selama 104 tahun dalam menjabat menjadi Raja Galuh. Masa pemerintahan Kerajaan Galuh kemudian berakhir pada tahun 1595 ketika dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Dan peninggalan Kerajaan Galuh ditemukan oleh beberapa sejarawan, yaitu Prasasti Mandiwunga, lalu Prasasti Cikajang, lalu Prasasti Rumatak, Prasasti Galuh, dan Candi Cangguang. Sahabat Odeng yang berbahagia, itulah cerita singkat tentang Kerajaan Galuh. Semoga menambah pengetahuan bagi kita tentang sejarah tanah air kita, terutama di tanah Sunda. Berjumpa kembali di eksplorasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.